Video sederhana ini saya buat untuk membantu rekan-rekan mahasiswa yang sedang dalam proses penyusunan tugas akhir penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, khususnya di bidang teologi. Video ini saya buat karena seringkali mahasiswa mengalami kesulitan mendasar di dalam menentukan desain penelitiannya maupun metode penelitiannya. Nah, kesulitan-kesulitan itu sebenarnya disebabkan oleh karena hal mendasar, yaitu mahasiswa belum memahami objek penelitian yang sedang ia lakukan. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memahami objek penelitian yang mereka kerjakan atau mereka minati. Nah, tentunya di dalam melakukan penelitian harus dipahami, penelitian harus dilakukan yang sesuai dengan minat kita dan juga bidang kita. Nah, namun yang terlebih penting adalah harus tahu objek yang diteliti itu apa. Nah, ini sebenarnya paling tidak 3 objek penelitian yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum berbicara soal metode penelitian. Nah, yang sering terjadi adalah pada tahap ini saja mahasiswa belum tentu mampu atau menentukan mana objek penelitian yang dia akan lakukan. Nah, saya mengatakan ini objek penelitian atau berangkat dari mana dia sebagai peneliti. Apakah dia berangkat dari gejala di lapangan? Apakah dia berangkat dari teks? Apakah dia berangkat dari konsep? Ini perlu ditentukan terlebih dahulu. Misal, dia adalah seorang mahasiswa konseling, konseling penggembalaan, konseling pastoral. Gitu. Nah, dia akan meneliti suatu gejala di suatu jemaat. Gitu. Berarti yang dia akan lakukan atau objek penelitiannya adalah ini, gejala di lapangan, entah apapun itu gejalanya. Ya. Kemudian ketika mahasiswa teologi menggali sebuah ayat gitu. Nah, bagaimanapun juga itu adalah sebuah penelitian yang berangkat dari teks. Jadi objeknya adalah teks. Begitu juga mahasiswa teologi yang ingin membahas atau meneliti satu konsep. Berarti itu nanti berangkat dari konsep. Nah, ini harus ditentukan terlebih dahulu. Dan dia harus sadar terlebih dahulu baru berbicara soal metode penelitiannya. Dan juga desain penelitiannya. Karena kalau objeknya saja dia tidak tahu yang diteliti apa, pasti dia tidak akan dan akan keliru ketika dia menentukan metode penelitian, baik desain penelitian maupun metode penelitiannya. Nah, oleh sebab itu, seperti gejala di lapangan, bagaimanapun juga itu adalah metode penelitian sosial yang di situ ada kuantitatif dan kualitatif, begitu kan? Nah, kualitatif juga masih dibagi lagi apakah dia akan menggunakan studi kasus atau fenomenologi atau grounded research dan yang lain. Nah, yang paling sering adalah studi kasus. Jadi meneliti satu gejala sosial di satu unit penelitian atau lokus pada satu lokus tertentu. Tentunya ini merupakan metode penelitian sosial lapangan gitu kan, yang dikerjakan dengan studi kasus. Nah, itu yang disebut metode penelitian sosial. Nah, kalau dilakukan secara kualitatif. Tapi kalau dilakukan secara kuantitatif, ya tentunya harus menggunakan kaidah-kaidah kuantitatif. Yang biasanya kuantitatif adalah mencari generalisasi terhadap satu bidang penelitian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, kalau itu berangkat dari gejala di lapangan. Nah, kalau dia berangkat dari teks, ya, berangkat dari teks, berarti metode penelitiannya adalah metode penelitian teks
yaitu hermeneutik. Tentunya hermeneutik yang di sini bukan hermeneutik jadul ya, yang kayak pengarangnya siapa dan lain sebagainya. Itu hermeneutik yang sangat kuno sekali, hermeneutik Schleiermacher, tapi ya tentunya belum seluruhnya. Nah, tetapi harus sampai pada hermeneutik atau metode penelitian teks yang meneliti yang kita sebut sebagai textual criticism, form criticism, kritik bentuk, historical criticism, terutama literary criticism, karena yang dihadapi adalah teks. Nah, di dalam kitab suci, teks itu tentunya dalam pengertian sudah ada perubahan dalam arti penerjemahan, keterbatasan bahasa, ada varian penerjemahannya. Nah, itu kalau memang dia harus berangkat dari teks. Oleh sebab itu, penelitian yang berangkat dari teks, hermeneutiknya mesti kuat, penguasaan bahasanya juga harus kuat, termasuk bukan cuma bahasa tetapi juga sastra. Nah, hermeneutik adalah metode penelitian teks secara umum dan secara khusus. Tentunya juga harus dikembangkan dengan hermeneutik modern. Nah, kalau yang diteliti adalah konsep, misal mahasiswa meneliti tentang ini biasanya penelitian dogmatis ya, konsep Tritunggal, konsep tentang keesaan Tuhan gitu kan, konsep tentang perjanjian, bidang teologi perjanjian lama atau teologi perjanjian baru, boleh nggak meneliti? Boleh. Nah, berarti metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian filsafat, karena yang diuji nanti adalah argumennya. Seperti itu. Tentu ketika meneliti konsep, ya kebenaran berargumen, logika dan lain sebagainya, kemudian deduksi dengan metode deduksi atau induksi. Nah, inilah yang disebut sebagai metode penelitian filsafat. Nah, seringkali ini dikacaukan seolah-olah hanya kuantitatif kualitatif yang sebenarnya adalah penelitian sosial di lapangan. Sebagai contoh yang sering terjadi, anak mau meneliti konsep tentang Tritunggal, tetapi diarahkan mengambil satu lokus tertentu jemaat untuk memahami tentang Tritunggal. Ini kan beda. Yang diuji, yang sedang diteliti adalah bukan pemahaman satu jemaat tentang konsep Tritunggal, tetapi dia meneliti konsepnya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ini harus dipahami baik oleh dosen, pembimbing maupun mahasiswa yang sedang meneliti. Anda dan kita semua mau berangkat dari mana dulu gitu? Apakah dari gejala di lapangan, ataukah berangkat dari teksnya, ataukah dari konsep? Kalau teksnya berarti nanti harus sediakan varian teksnya gitu kan, dan lain sebagainya, ada permasalahan di teks. Kalau konsepnya berarti harus sediakan siapa saja yang sudah pernah membicarakan tentang konsep-konsep ini gitu kan, perkembangan konsepnya bagaimana dan seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, ketika tidak mengerti ini, pasti akan dicampur adukkan antara metode penelitiannya, padahal berbeda antara objek yang satu dengan objek yang lain. Oleh sebab itu, berangkatnya jangan dari metode penelitian dan desain penelitiannya dulu, dari objeknya dulu. Apa yang sedang diteliti? Apakah itu gejala di lapangan? Apakah itu teks? Apakah itu konsep? Sederhananya, mau berangkat dari mana mahasiswa meneliti? Dari gejala di lapangan, di teks, ataukah dari konsep? Semoga video ini membantu mahasiswa di dalam mengerjakan penelitiannya. Terima kasih.